2011 akan mempresentasikan penelitian saya, yaitu penelitian aplikasi data COVID-19 dengan menggunakan aplikasi sederhana. Proposal penelitian. Program studi S1 Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang, tahun ajaran 2021. Abstrak. Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk merancang sistem informasi pengumpulan data mahasiswa maupun karyawan yang terdampak COVID-19 di Universitas Semarang secara terperinci dan cepat dengan bantuan komputer. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian meliputi studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan meliputi wawancara dan pengamatan. Studi pustaka dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dihadapi penulis. Dalam laporan ini akan digambarkan sistem yang akan diusulkan menggunakan aplikasi sederhana. Ini hanya menunjukkan kebutuhan proses dari sistem yang diusulkan secara logika, khususnya dalam sistem komputerisasi. Samping itu, perancangan sistem baru juga dilakukan dengan menyusun desain tugas akhir. Ini membahas tentang banyaknya mahasiswa dan karyawan yang terdampak COVID-19 dengan berbasis komputer pada lingkungan Universitas Semarang. Rancangan sistem informasi ini akan membantu dalam proses-proses dokumentasi, khususnya untuk barang yang positif terkena virus. Kata kunci rancangan sistem informasi data COVID-19. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat terasa manfaatnya dalam membantu permasalahan dalam suatu proses kegiatan. Kegiatan yang umumnya menggunakan peranan teknologi informasi seperti pengolahan data keuangan, pengolahan data jual beli, pengolahan data kepegawaian barang, dan lain-lain. Beberapa kegiatan tersebut ada yang terkait dengan proses kegiatan kesehatan yang tidak boleh lepas dari pengawasan dan harus dimonitoring setiap harinya. Karena kegiatan tersebut adalah roda inti dalam berjalannya roda bisnis pada suatu perusahaan atau di dalam suatu lembaga. Penelitian ini membahas tentang pentingnya pendataan dalam lingkungan sekitar dikarenakan pentingnya keadaan virus di tahun ini. Hal itu bersifat sangat penting demi menjaga agar data yang diumumkan ke khalayak banyak tidak ada yang terlewatkan. Untuk itulah dibutuhkan suatu sistem informasi pendataan dalam mengelola data mentah tersebut. Umumnya dalam kegiatan ini adalah pencatatan banyaknya orang yang terdampak COVID-19 di lingkungan Universitas Semarang, di mana kegiatan pendataan COVID masih belum ada dan beberapa data-data pendukung yang ada masih dikelola secara manual dan menggunakan aplikasi sederhana. Perumusan masalah. Berkaitan dengan suatu instansi selalu memiliki suatu keterkaitan proses pendataan. Hal itu bersifat sangat penting, untuk itulah dibutuhkan sistem informasi dalam mengelola data tersebut. Batasan masalah. Agar dalam penelitian ini tidak keluar dari pokok pembahasan, maka pembatasan masalah ditekankan pada pencatatan informasi yang terinfeksi COVID-19 di lingkungan Universitas Semarang. Tujuan akhir. Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat suatu aplikasi yang menampung data informasi mahasiswa dan karyawan Universitas Semarang yang terdampak COVID-19 dengan berbasis komputer yang sistematis, terstruktur, dan terarah.
sehingga dapat mendukung kegiatan belajar mengajar di Universitas Semarang secara aman dan nyaman. Manfaat tugas akhir. 1. Menambah pengetahuan dan dapat mengetahui serta mempraktekkan secara teori yang telah didapat pada masa perkuliahan mengenai pemrograman basis data, pembuatan sistem informasi, dan mengaplikasikannya. Menambah pengalaman dalam dunia kerja untuk dapat bekerja dengan banyak pihak. 3. Mempermudah dalam pekerjaan dengan sistem informasi Universitas Semarang sehingga menimbulkan kenyamanan operasional menjadi efektif, cepat, dan akurat. Tinjauan pustaka. 1. Sistem informasi suatu sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan, beroperasi bersama-sama untuk mencapai beberapa sasaran atau tujuan. Sistem mengacu pada kelompok elemen yang dipadukan untuk tujuan bersama dalam mencapai beberapa tujuan. Sebuah sistem harus mempunyai lebih dari satu elemen, dan semua elemen dari suatu sistem harus mempunyai hubungan yang terpadu. Metodologi penelitian. Metode pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut. 1. Studi lapangan, wawancara atau interview secara online. Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam menunjang kelengkapan data melalui metode wawancara atau interview secara online. Penulis melakukan tanya jawab dengan pihak yang terdampak COVID-19 yang ada di Universitas Semarang mengenai bagaimana identitas, waktu mulai terjangkit COVID, serta tindakan apa yang sudah dilakukan terhadapnya. Studi pustaka. Metode studi pustaka ialah salah satu pencarian dan pengumpulan data dengan cara membaca buku, laporan-laporan yang berkaitan dengan objek penelitian dan dijadikan sebagai dasar teori serta dapat dijadikan bahan perbandingan. Menentukan kebutuhan sistem baru. Pada tahap ini dilakukan kegiatan penentuan kebutuhan software dan hardware yang nantinya akan digunakan untuk menunjang jalannya sistem yang dibuat. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut. 1. Memeriksa software yang akan digunakan untuk mengimplementasikan spesifikasi login sistem yang telah dibuat. 2. Memilih dan memeriksa setiap peralatan komputer yang dibutuhkan dan proses pengembangan maupun implementasi pemeliharaan sistem. 3. Memperhitungkan kebutuhan sumber daya manusia yang nantinya akan terlibat di dalam operasional sistem dengan cara melakukan pemeliharaan maupun pelatihan serta penyuluhan terhadap personil yang terlibat. Jadwal pelaksanaan. Pada April minggu pertama dan kedua kami mengadakan studi literatur dan proposal TA. Dilanjut proposal TA di minggu kedua, lanjut ke minggu 3. Lalu pada bulan Mei pengumpulan data kita lakukan secara sebulan lebih, dan kegiatan lainnya dapat dilihat di tabel yang ada. Daftar pustaka. Demikian presentasi dari saya, Doni Musyafa, dengan NIM G211190010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.